Hai guys, welcome back to Bersaiman, masih bersama dengan si Victor. Di episode kali ini, kita masih akan membahas mengenai sebuah peristiwa yang paling penting di dalam kekristenan, yaitu adalah mengenai kematian dan juga kebangkitan Yesus. Salah satu sanggahan ataupun juga objection yang paling sering dikemukakan mengenai kematian serta kebangkitan Yesus, dan ini paling sering digunakan oleh kaum agnostik ataupun juga ateis, adalah extraordinary claims requires extraordinary evidence, ataupun juga klaim yang spesial membutuhkan juga bukti yang spesial juga. Dan salah satu contohnya adalah YouTuber Indonesia berikut ini. Bang Coki, do you believe in God? Kalau gua itu jatuhnya agnostik, ateis agnostik. Oke. Jadi sebenarnya intinya gini, extraordinary claim need extraordinary proof. Cuman itu aja. Sanggahan ini terdengar logis, bahwa karena kematian dan juga kebangkitan Yesus adalah sebuah mukjizat, maka dibutuhkan juga bukti yang setara dengan mukjizat tersebut untuk membuktikannya. Dan saya yakin banyak di antara kita yang pasti akan bingung saat kita ditanyakan hal seperti ini. Sampai kepada kita akhirnya bertanya balik pada mereka, apa sih yang sebenarnya mereka maksud dengan extraordinary ataupun juga special? Jika yang mereka maksud adalah hal yang bersifat supernatural, maka ini artinya bahwa mereka meminta untuk kebangkitan Yesus dijelaskan ataupun juga dibuktikan dengan mukjizat lainnya. Dan ini secara logika, bagaimana mungkin? Karena untuk mereka bisa percaya dengan mukjizat pertama, mereka membutuhkan mukjizat kedua. Dan untuk mereka percaya mukjizat kedua, mereka membutuhkan mukjizat ketiga. Dan seterusnya, dan tidak akan ada akhirnya. Jadi, dengan pola pikir seperti ini, mereka tidak akan bisa mempercayai kebangkitan Yesus, walaupun hal itu benar-benar terjadi. Ada pola pikir yang salah yang mereka miliki, yang membuat mereka tidak bisa mempercayai sesuatu terlepas hal itu terjadi ataupun tidak. Jika yang mereka maksud dengan extraordinary itu adalah sesuatu yang bisa dites berulang-ulang kali di laboratorium, itu artinya bahwa tidak ada satupun kejadian di dalam sejarah yang bisa dibuktikan ataupun yang bisa dipercaya kebenarannya. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah tidak dapat diulang kembali. Tingkat kepercayaan suatu kejadian dapat ditentukan oleh kualitas bukti saksi matanya dan juga bukti forensik yang ada. Dan untuk seorang ateis yang meminta bukti yang bisa berulang terkait dengan mukjizat yang ada di dalam Alkitab, sebenarnya orang tersebut sedang menjadi orang yang tidak konsisten. Karena mereka sendiri tidak memiliki bukti yang bisa diulang terkait dengan mukjizat historis yang mereka percayai. Seperti misalkan Big Bang, kejadian menjadi awal mula kehidupan, dan juga macroevolution yang mereka percayai sebagai kejadian yang menjadi awal mulanya makhluk hidup bervariasi di bumi ini. Jika extraordinary yang mereka maksud adalah lebih dari yang biasa, justru inilah yang kita coba berikan mengenai bukti kebangkitan Yesus. Kita memiliki lebih banyak dokumen saksi mata, dan kita juga memiliki dokumen saksi mata yang lebih mula-mula dibandingkan dengan kejadian apapun di zaman kuno. Terlebih lagi, dokumen ini berisi banyak sekali detail historis dan juga figur-figur yang dapat dikonfirmasi melalui sumber di luar daripada Alkitab. Dan ini tidak bisa kita temukan di dokumen manapun. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa bukti yang mendukung kebangkitan Yesus itu lebih daripada yang biasanya. Terakhir, asumsi daripada orang yang menanyakan hal ini juga perlu untuk kita pertanyakan. Karena pada dasarnya, kita tidak memerlukan extraordinary evidence ataupun juga bukti yang spesial untuk mempercayai sesuatu. Dan para ateis ini mengafirmasinya melalui apa yang mereka percayai. Contohnya, mereka percayakan Big Bang bukan karena Big Bang memiliki extraordinary evidence ataupun juga bukti yang spesial. Mereka mempercayainya karena Big Bang memiliki good evidence ataupun juga bukti yang cukup untuk mereka menyimpulkan bahwa alam semesta ini terbentuk dari sebuah ledakan yang berasal dari ketiadaan. Bukti yang cukup adalah hal yang kita butuhkan untuk bisa mempercayai sesuatu. Bahkan, banyak daripada para ateis yang mempercayai spontaneous generation ataupun juga suatu kejadian di mana bermacam-macam makhluk hidup tumbuh ataupun juga muncul sendirinya secara spontan. Dan ini tidak memiliki bukti sama sekali dan hanyalah sebuah teori. Banyak para skeptis yang meminta extraordinary evidence karena mereka tidak mempercayai dengan adanya mukjizat. Tapi, kembali lagi, apabila Tuhan itu benar-benar ada, maka mukjizat mungkin untuk terjadi. Oleh karena mereka tidak mempercayai adanya mukjizat, maka mereka menaruh standar yang begitu tinggi untuk mereka bisa percaya. Seakan-akan mereka berkata bahwa kalau Yesus yang telah bangkit tidak tampil atau tidak muncul di depan saya, maka saya tidak akan percaya. Tentu, ini akan menjadi sesuatu yang extraordinary. Tapi, apakah ini necessary ataupun diperlukan?
Apakah Yesus perlu untuk menunjukkan dirinya kepada setiap orang di bumi ini sehingga ia bisa dipercaya? Dan kenapa Yesus perlu untuk melakukan hal ini? Karena pada dasarnya, kita tidak perlu menyaksikan secara langsung semua kejadian di bumi ini untuk kita bisa mempercayai hal itu, bukan? Saya kasih contoh seperti ini. Pasti setiap daripada kita pernah sekolah, bukan? Bayangkan kalau segala sesuatu yang kita pelajari di sekolah perlu kita lihat terlebih dahulu secara langsung, baru kita percayai. Apakah hal ini masuk akal? Misalkan, di pelajaran ilmu pengetahuan, kita perlu melihat secara langsung dahulu Alexander Graham Bell, baru kita mempercayai ia menciptakan telepon. Ataupun juga di pelajaran sejarah, kita perlu melihat secara langsung terlebih dahulu dinosaurus, baru kita percaya dinosaurus itu ada. Tidak masuk akal, bukan? Tentu itu tidak masuk akal, bukan? Kita mempercayai perkataan seseorang, ataupun juga guru misalkan, dalam contoh yang saya berikan sebelumnya, adalah karena mereka adalah orang yang bisa dipercayai. Terlebih lagi, kalau kesaksian mereka dilengkapi dengan data pendukung. Dan inilah yang kita temukan dalam testimoni penulis Perjanjian Baru mengenai kebangkitan Yesus. Oke guys, sekian dulu episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua dan juga menolong kita semua apabila kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang seperti ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua, dan juga komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in the next episode, God bless!